Halo guys, welcome back to my channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di channel Nanda Nugra guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video atau tutorial tentang keluhan stick transmisi susah masuk ya, atau alot biasanya. Nah, kalau sudah parah biasanya namanya ngelepeh ya. Jadi tiba-tiba balik ke netral sendiri. Nah, ini salah satu penyebabnya yaitu bushing sticknya itu udah remuk atau udah rusak ya. Jadi harus diganti bushing dulu. Nah, ini adalah mobil Fortuner ya. Jadi biasanya yang sering itu Fortuner, Innova, Hilux ya, dan lain yang sejenisnya ya. Nah, ini saya coba ya. Nah, susah ya. Nah, penyebabnya itu adalah bushing sticknya ya, yang saya bawa ini. Nah, ini bushingnya. Ini kondisi baru ya. Jadi bushing yang baru, bushing stick yang baru. Nah, kita ganti bushing stick ini. Akan saya perlihatkan bagaimana cara mengganti bushing stick transmisi ini. Nah, tetap tonton sampai habis biar teman-teman bisa dan tidak salah untuk mengganti bushing stick ini ya. Jadi kalau ada keluhan susah atau alot atau ngelepe dan lain-lain, nah teman-teman bisa cek aja ya bushingnya. Kalau memang rusak ya teman-teman ganti. Nah, kita buka ya, kita mulai buka. Saya buka dulu ini dulu ya, covernya handrem dan stick. Konsol boxnya saya lepas. Setelah saya lepas, lalu kita buka cover sticknya ya. Jadi menggunakan obeng shock atau kunci 10 ya. Intinya yang menempel ini adalah 10 skrup 10 ya. Jadi jumlahnya itu ada 4 ya. Yang bawah kanan kiri, tengah kanan kiri, yang atas itu adalah klip. Jadi klipnya itu tinggal ditekan aja ya. Jadi tinggal tekan dan lepas. Nah, ini yang tengah kanan ya. Kita lepas dulu. Nah, jadi teman-teman bisa cek dulu ya, kalau nggak mau ngecek sendiri ya ke bengkel. Nah, kalau mau cek sendiri gampang sekali ya cara bukanya dan cara ngeceknya ya. Yang pasti keluhan ini stick transmisinya itu ngelepe ya, atau susah masuk atau alot. Nah, bisa jadi penyebabnya adalah bushingnya rusak. Nah, ini ya klip yang depan kita tinggal tekan aja. Jadi kita tinggal tekan aja klipnya, ada 2 ya klipnya ya. Nah, oke, kalau sudah baru kita lepas cover sticknya. Jadi yang pertama tadi itu adalah konsol boxnya atau cover handrem dan sticknya. Nah, ini adalah yang depan tadi ya. Jadi klip yang depan tadi kita tinggal tekan aja di tengahnya ya. Jadi di tengahnya ada lubang, kita tekan. Baru kita lepas, kita tarik. Nah, setelah sudah kita lepas, lalu kita agak nggak kelihatan ya. Jadi kita buka dulu bootnya, ada boot karet. Nah, ini ya boot karetnya. Kita buka. Lalu siapkan obeng main 2 ya. Kalau bisa yang besar ya. Jadi lebih enak. Nah, kalau sudah kita siapkan, kan kalau membuka itu ke kiri ya. Jadi kita tekan ke bawah, lalu kita putar ke kiri. Nah, kita tekan ke bawah dulu ya. Jadi dilihat baik-baik ya, diperhatikan baik-baik sisi yang mana. Nah, kalau sudah keangkat maka sudah lepas dari locknya, karena kita membebaskan dari locknya ya. Jadi di stick transmisinya itu ada lock. Nah, kita bebaskan menggunakan 2 obeng. Lihat, kita tekan ke bawah lalu kita geser ke kiri, lalu bisa
bebas ya. Kalau kita bebas itu akan naik ya. Jadi penguncinya itu akan naik. Pengunci transmisi bagian bawah itu akan naik. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini locknya ini ya, kelihatan. Oke, maaf ya teman-teman, tadi HP-nya ngedrop jadi tiba-tiba mati. Ini pinjam HP teman ya. Jadi ini kita pasang ya. Tadi sudah terlanjur dilepas sama teman saya. Nah, ini tinggal pasang aja ya. Jadi tinggal pasang ke bawah ya. Jadi masangnya miring lalu kita paskan ya. Oke, kalau sudah bushingnya kepasang, lalu kita pasang stick transmisinya. Nah, terlihat ya locknya ini ya. Tadi kan kalau kita membuka kan kita tekan lalu kita geser ke kiri ya. Nah, kalau kita pasang, nah itu sebaliknya ya, kita putar ke kanan. Nah, kita paskan knocknya dulu, lalu obeng tadi kita lakukan lagi, kita tekan, lalu kita putar ke kanan. Nah, kebalik ya, sorry kebalik, karena kan mutarnya ke kanan. Nah, kita tekan lalu kita putar ke kanan. Yang sulit itu biasanya ngelepas ya. Kalau masang ini mudah ya. Kita ulangi lagi ya. Kita tekan sampai turun. Nah, kita putar ke kanan. Nah, kelihatan ya. Jadi masangnya. Ya, sorry banget ya tadi pas ngelepas kotoran bushingnya nggak sempat kerekam karena itu HP-nya ngedrop ya. Ini pinjam HP teman ya. Jadi nggak sempat ngeliatin cara ngambilnya karena hati-hati ya, bisa masuk ke transmisi ya. Jadi teman-teman siapkan majun aja. Nah, kalau sudah sticknya kepasang locknya, lalu kita pasang cover dari stick transmisinya ya, tadi yang skrupan 4 dan klipnya 2. Nah, tinggal pasang aja. Jadi mungkin kalau teman-teman bingung, bisa diulangi lagi atau diperlambat cara membukanya, cara memasangnya, teman-teman bisa perlambat. Atau kalau mungkin bingung, teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komentar ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasa ganti sudah hancur ya, atau bushingnya hancur, memang hancur, teman-teman ganti tapi keluarnya masih sama. Nah, teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Nah, ini skrupnya ada 4. Nah, ini klipnya ya. Nah, kalau masang yang tengah kita naikkan dulu ya, biar bisa masuk. Nah, kita naikkan dulu lalu bisa pasang. Nah, cara-cara seperti itu teman-teman bisa perhatikan ya, karena kalau sembarang atau asal pasang atau asal buka, teman-teman bisa ngerusak ya. Jadi sulit ya, agak sulit cari spare part klip seperti itu ya. Kalau di dealer pun pasti harus inden dulu ya. Sebenarnya gampang banget ya. Jadi perlengkapannya cuman butuh kunci 10 dan obeng main 2 ya. Jadi obeng main 2 aja, nggak perlu alat-alat yang harus ekstrim atau alat-alat khusus, nggak perlu ya. Jadi hanya perlu 2 obeng dan 1 kunci 10-an. Nah, terserah pakai shock bisa, pakai obeng shock juga bisa. Nah, terserah kalian punya apa. Nah, setelah cover sticknya, kita pasang cover handrem dan sticknya ya. Jadi kita pasang, jadi teman-teman paskan ya. Nah, tadi kan kalau bongkarnya tinggal tarik ya. Nah, kita ini tinggal tekan, paskan nok-noknya, ada nok-noknya ya, bisa diperhatikan nanti, tinggal kita tekan aja. Nah, sudah ya, kita cek aman. Lalu penutup handremnya jangan lupa. Nah, tinggal kita pasang yang karet sticknya yang ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur. Oke, gampang sekali ya untuk mengganti bushing stick transmisi keluhan alot. Nah, ini sudah enak ya, sudah aman. Coba nanti kalau jalan ngelepet atau enggak ya, pastinya enggak lah.
Jadi kalau teman-teman menemui keluhan seperti itu, bisa coba dicek bushingnya atau bawa aja ke bengkel, coba cek bushing sticknya mas. Oke, terima kasih yang sudah nonton, selamat beraktivitas dan bye-bye.